marilah kita melihat betapa besar kuasa Allah dalam menciptakan dunia ini dan karyanya menciptakan manusia. Kita dengarkan liturgi pertama. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Markus 10 ayat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dapat menghancurkan mereka, dan itu dapat dilihat dari tindakan mereka yang tidak sadar bahwa mereka berasal dari tanah. Saat ini kita akan mendengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6 dan 20. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengannya, dan suaminya pun memakannya.
Allah tunggu setia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita akan angkat puji-pujian kembali. Kita bernyanyi dari nomor Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 sampai 3. Amen.
rumahku. Lilin-lilin kecil, pertanda Natal telah tiba. Maka manusia kena hukuman Allah. Akan tetapi Allah senantiasa memberikan sukacita bagi orang-orang pada waktu itu, yaitu berita tentang penghapusan dosa karena kedatangan Juru Selamat. Mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Yesaya 44 ayat 22 dan Yesaya 7 ayat 14. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan mengusung bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Matius 1 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." In the line. Sometimes I ask myself, what is hope? Where can I find that hope? Or maybe can I find that hope in someone? As I search farther and deeper, I encountered with something. I saw that glimpse of light. But I said to myself, that can be. As time went by, I forgot. I was searching for that hope. I got so busy with my success. I looked around and I was so proud what I had done. I put all my hope in my health, wealth, in my success, in people surround me. I was boasting about it. Suddenly, it all changed. My life fell apart.
People I trusted left me. My friend left me. Nobody stayed with me. I was left alone. All crumbled down. The weight of the world fell on me. The heavy weight I must carry on in my heart. I cried out helplessly. All have betrayed me. At the lowest point of my life, I searched for an answer. I searched for that hope again. I prayed and I prayed that God would look down on me, carry me, and give me that answer. Suddenly, far, far away, I see that glimpse of light again. I run and I run and I run, trying to reach out to the light. And that bright light shone on me and gave me such a peace and hope again. That light became the lamp of my feet. That light never left my side. That light is Jesus Christ, who was born in Bethlehem to be the light that shines brightly on this darkness world. And that darkness has not overcome. To be the light for you and for me. May you put your hope in the true light, Jesus Christ. From John 8, verse 12 says, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me never walk in the darkness, but will have the light. Merry Christmas. Morning
ayat 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kesukaan besar bagi bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 16b, 19 dan 22. Maka kau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga
kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 2 Tesalonika 2 ayat 13b dan 14. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita.
yang kami rayakan kelahirannya di malam ini. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh menghimpun kami semua sebagai keluarga besar AKBP Junior dan juga semua tamu undangan yang berkenan hadir di malam ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, Kau menyediakan kesempatan ini bagi kami untuk sama-sama merayakan peristiwa agung dan unik dalam sejarah manusia ini, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami juga diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan berita Alkitab ini. Dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami agar bisa membaca, mendengar, merenungkan, dan melaksanakan firman-Mu ini dalam seluruh hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut sabda-Mu. Amin. Bu Bapak, Saudara-saudari, saya akan membaca Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah berita Alkitab bagi kita semua di malam ini. Saya ingin membaca sebuah puisi yang ditulis oleh, mungkin Ibu Bapak, Saudara-saudari tahu namanya. I'm gonna read the translation in Indonesia. Kebaikan, kebesaran jiwa, tuntunan dan kerendahan hati lahir pada hari Yesus dilahirkan. Kedatangannya mencerahkan dunia, terangnya Yesus memancar. Ia memenuhi dunia dengan terang, membuat bumi bercahaya terang benderang. Tiada ancaman, tiada kekejaman, tiada dendam, tiada pedang, tiada serbuan, tiada pertumpahan darah yang digunakannya dalam mengundang orang kepada iman yang baru. Meskipun ia raja dunia, namun kedudukannya ia lepaskan. Surga pun ia tinggalkan. Orang-orang bijak terpukau pada imannya, merendahkan hati, menunduk dan hampa di hadapan Dia. Para raja, rakyat jelata, dan cendekiawan ikut menyerahkan diri kepadanya. Maka berakarlah iman kepada Yesus di tiap negeri, dan berlabuhlah di tiap pesisir.
di New York ini dapat berbagi sukacita tersebut kepada sanak saudara dan sesama diaspora Indonesia. Kami yakin ikatan kekeluargaan dan persaudaraan serta semangat kasih di antara sesama warga Indonesia di New York juga akan lebih kuat. Saya yakin komunitas HKBP New York dapat ikut membangun diaspora Indonesia di New York menjadi komunitas yang penuh dengan semangat kekeluargaan berdasarkan kasih dan sukacita dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, semoga kasih dan damai Natal terus menetap di antara kita. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.